In front the product. Ini pelajaran PPKN loh. Pak mau sampaikan ini materi PPKN juga loh. Pas banget berkenaan dengan situasi atau aktivitas kalian di rumah. Peraturan yang ada di rumah. Pas banget. Sebentar, tunggu teman kita yang belum masuk. Kamera Pak Moko masih mati. Kamera Pak Moko hidup nggak? Hidup, Pak. Hidup. Hidup, Pak. Ya. Hidup, Pak. Pak. Jadi Pak Moko ini berharap sekali. Walaupun kalian itu ya kalau di luar sekolah bukan siapa-siapa istilahnya. Bukan anak Pak Moko, bukan saudara Pak Moko juga bukan. Iya toh? Kalian ada aliran darah dengan Pak Moko? Enggak ada. Padahal Pak Moko paling ganteng sedunia. Tapi di sekolah Pak Moko anggap kalian adalah anak-anak Pak Moko. Pak Moko cuma berharap kalian jadi orang yang hebat nantinya. Siapa tahu di antara kalian di kelas 2C ada yang jadi presiden. Ada yang jadi menteri. Ada yang jadi gubernur. Ada yang jadi bupati. Ada yang jadi wali kota. Anggota MPR, anggota DPR, atau bahkan pilot, dokter. Ya. Pramugari. Ada yang pengen jadi mekanik yang handal. Kalau mekanik, contoh mekanik yang abal-abal ya nggak ada yang datang. Kamu suka nipu orang ya nggak bakal ada yang datang. Kecuali mekaniknya bagus, jujur. Jujur itu mahal, nah. Contoh ya, contoh. Fania dan Ese buka bengkel. Mario dan Laura pergilah ke bengkelnya Fania Ese. Sama Fania sama Ese nipu si Laura dan Mario. Seharusnya ganti oli dan servis, ngomongnya ganti oli, servis, sama ganti busi, sama ganti kabelnya. Nah, berarti ada yang korupsi. Nah, nggak taunya Laura dan Mario tahu, sadar ini busi lama masih sama. Wah, ini berarti nipu. Nah, setelah itu Laura, Mario menyampaikan ke Brian, wah bro, sama si Bella, Bel, aku kemarin ditipu di bengkelnya Fania sama Ese. Kenapa? Harusnya servis begini-begini, nggak taunya cuma ganti oli sama servis. Oh, gitu ya. Iya. Ya sudah, besok servis nggak usah di sana lagi. Nah, akhirnya kan mati bengkelnya. Nggak ada yang datang lagi untuk servis. Karena mulut ke mulut. Nanti Bella nyamber lagi ke Cheryl. Brian nyamber lagi ke Abraham. Cheryl nyamber lagi ke Nico. Abraham nyamber lagi ke Eve nyamber lagi ke Ruth. Nico nyamber lagi ke Kalista dan sebagainya. Mulut ke mulut nanti bengkelnya sepi. Nah,
Berarti diperlukan dalam bekerja dan sebagainya itu dilakukan dengan tulus, jujur, disiplin. Toko buka jam 7 ya jam 7, tab buka. Tutup jam 6 ya jam 6, tab jam 6. Enggak buka seharusnya jam 7, bukanya jam 9. Orang yang datangnya jam 7, maka tokonya masih tutup. Nah, besok datang lagi, lah tokonya kok masih tutup? Ini kan tulisannya jam 7. Wah, enggak bener nih. Nah, namanya enggak konsisten. Di Santo Yosef aja kalau nggak konsisten, Bapak Ibu guru yang terlambat, Pak Moko omelin, Pak Moko tegur, apalagi kalian. Seperti halnya kamu di rumah, kamu telat makan dan sebagainya, padahal kalian tinggal ngambil gratis. Itu pun disuruhnya minta ampun susahnya. Makan dulu, main terus. Bisa lepas apa enggak? Makan dulu sana. Biasa orang tuamu begitu. Suruh makan susah. Padahal tinggal makan gratis nggak bayar. Kamu coba di warteg bayar. Enak kan diperhatikan orang tua? Enak, tapi kalau yang diperhatikan nggak tahu diri. Kenapa orang menyampaikan nggak tahu diri? Kenapa? Kalian udah dimasakin, kalian masak sendiri. Iya. Hah? Enggak kan? Ya udah, tinggal makan. Kamu nggak makan, namanya itu menyakiti hati mamamu, menyakiti hati papamu. Kenapa Pak Mongko menyampaikan seperti itu? Itu namanya nggak menghargai, tidak menghargai usaha mamamu, papamu. Contoh Pak Moko nih. Ini beli ya, contoh ini beli. Walaupun dibeli ya. Ini dimasakin oleh mamanya Pak Moko contoh. Dibawain, tapi Pak Moko enggak, Pak Moko makan. Mungkin karena sayurnya enggak enak, bukan enggak enak, enggak cocok lah. Atau lauknya enggak cocok. Pengennya ayam kok dikasih telur. Namanya di sini tidak menghargai. Akhirnya Pak Moko buang gitu. Lebih sakit lagi kalau Pak Moko buang. Kalau tahu gitu gimana? Nangis. Dalam hati mama itu pasti nangis. Makanya dari itu, kalau dimasakin oleh mamamu, ya sudah, jam makan ya makan. Jam sarapan ya jam sarapan. Siang biasa jam 11 atau jam 12 makan sendiri, udah nggak usah diteriakin. Makan dulu sana. Mainnya nanti, lanjut lagi. Sore juga begitu. Makan juga makan. Masakan mamamu itu ya udah dimakan. Sebagai tanda menghargai. Kamu nggak makan, kamu juga kelaparan. Kamu suruh bayar, ya nggak mau kan? Nggak mau. Lagian uangnya dari mana? Uang yang jajan dari mama papamu. Bersyukurlah nak, kalian bisa makan 3 kali, 4 kali, bahkan bisa lebih. Tapi disuruh makan susah banget. Jangan begitu. Kita di sini menjaga hati mama. Kalau kalian makannya lahap, kalian makannya tepat waktu tanpa disuruh dan sebagainya, hati mamamu itu wah berbunga-bunga. Wah anakku pintar sekali ya. Suruh nggak usah disuruh makan aja, makan sendiri. Makannya selalu dihabiskan. Apalagi ngomong gini, Mama makasih ya sudah dimasakin. Terus peluk mama, cium mama. Wow.
Terus dalam hati mamamu pasti akan mendoakan kamu. Pasti, nak. Kenapa Pak Moko menyampaikan seperti itu? Karena Pak Moko juga pernah mengalami. Pak, izin minum. Yo, seperti halnya kalian. Pak Moko juga pernah kecil seperti kalian. Jadi belajarlah untuk menghargai mama. Pak, izin minum. Yo. Contoh lagi. Kalau kamu dilarang untuk membantu orang tua, siapa yang di sini dilarang? Pasti enggak kan? Ada yang dilarang. Ada yang dilarang. Contoh kamu nyapu, nggak boleh nyapu sama mamamu atau papamu. Ada? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nggak ada kan? Karena itu kan Tidak, Pak. kita belajar dari sekarang, nah. Kenapa belajar dari sekarang? Nanti yang perempuan yang akan menjadi seperti halnya mamamu yang hebat itu, mamamu yang luar biasa itu. Benar. Kamu nanti nggak mungkin kamu kecil terus. Nanti akan tumbuh menjadi orang yang dewasa. Mau kecil terus? Mau? Tidak, Pak. Ya, tidak kan? Tidak, Pak. Nah, makin lama kamu makin dewasa. Kalau Pak Moko makin lama makin tua. Kalian masih muda sekali, masih kecil. Nanti akan tumbuh menjadi dewasa. Yang perempuan akan menjadi ibu-ibu, ya. Yang laki-laki menjadi bapak-bapak. Dia mempunyai tanggung jawab masing-masing. Tanggung jawabnya apa, Pak? Ya laki-laki kamu lihat, kamu bisa mencontoh bapakmu. Kamu bisa mencontoh bapakmu. Yang perempuan bisa mencontoh mamamu. Enggak mungkin selamanya kamu kecil begini terus. Seperti halnya juga Pak Moko. Selain belajar, selain main, dia membantu orang tua. Itu peran anak di rumah. Peran anak di rumah Pak Moko sampaikan kembali. Ada dua. Ya ada dua. Yaitu belajar. Dan membantu orang tua. Rumah yang kalian tempati itu, lihat sekelilingnya. Coba lihat lingkungan rumahmu. Lihat. Nah itu ya, itu rumah yang kamu tempatin. Kamu numpang, nak. Kamu numpang. Numpang mama papa. Itu rumah punya papa mamamu kok. Bukan rumahmu, rumah bapakmu, rumah makmu. Kamu di situ hanya numpang. Jadi jangan jahat sama orang tuamu. Jangan melawan kepada orang tuamu. Di rumah itu sudah ada kepala keluarga, yaitu ayah, papa. Itu peran ayah. Peran ibu apa tugasnya? Merawat kalian, menjaga kalian juga. Papamu juga menjaga kalian. Mamamu. Menjadi ibu rumah tangga. Bahkan double. Rumah tangga iya, kadang bekerja iya. Itu demi siapa? Demi kalian. Buah hati. Bukan buah kedondong, buah hati. Buah hati apa?
Buah hati apa? Anak. Pak. Anak, Pak. Anak. Pak. Jadi buah hati apa? Hati ampela, Pak. Anak. Anak, bukan hati ampela. Anak, Pak. Ya. Tuh. Kurang apa coba? Sekolah dibiayain. Makan tinggal makan. Baju tinggal pakai. Kamu lapar dimasakin. Kamu sakit dirawat, diperiksakan ke dokter. Masih saja membantah orang tua nih. Smackdown juga, Bang. Nih, ini tugas kalian. Buatlah sebuah video sederhana tentang kegiatanmu di rumah yang sesuai aturan atau tata tertib yang berlaku di rumah masing-masing. Di rumah siapa? Rumahmu, rumah orang tuamu. Peraturan itu apa aja? Tapi di sini peraturan diperuntukkan untukmu. Contoh, merapikan tempat tidur. Jadi gini, merapikan tempat tidur di sini biasanya aturan rumah atau di rumah masing-masing. Jadi setiap individu atau setiap anggota keluarga di sini setelah bangun tidur ya dirapikan kembali. Jangan mentang-mentang ada pembantu. Ya, jadi dirapikan tempat tidurmu. Ya, kita bangunkan kadang selimut itu jatuh ke bawah, bantal tahu-tahu jadi ke di bawah, guling jatuh. Nah, itu dirapikan kembali. Dibersihkan kembali. Terus membuang sampah pada tempatnya. Setelah nyapu dan sebagainya ada sampah, diambil, sapu, dibuang tempat sampah. Merapikan mainan setelah digunakan. Contoh, merapikan mainan adikmu. Merapikan buku-buku setelah belajar dan sebagainya. Boleh. Itu aturan kan banyak sekali yang dilakukan di rumah. Atau yang sudah ada di rumahmu. Itu banyak sekali. Tapi di sini diperuntukkan untuk kalian yang bersifat membangun. Membangun apa, Pak? Membangun rumah, membangun jembatan, bukan membangun dirimu untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Belajar dari sekarang supaya kalian tumbuh menjadi orang yang luar biasa. Tumbuh menjadi orang yang dewasa. Tumbuh menjadi orang yang bijaksana. Tumbuh menjadi orang yang baik hati. Sopan santun, tidak sombong. Selalu rendah hati. Tidak ada iri hati. Wah, damai juga hidupmu. Nah, kalau udah begitu. Ya, jadi berkenaan dengan kegiatan yang Pak mau sampaikan tadi. Nasihat dari nasihat-nasihat tadi. Kenapa Pak Moko di sini menginginkan kalian walaupun baru kelas 2 untuk belajar membantu orang tua. Karena di sini akan membentuk karakter kalian. Karakter apa, Pak? Karakter pekerja keras. Pekerja apaan, Pak? Pekerja dalam hal di sini belajar. Nanti di sini juga secara langsung akan melatih kemandirian kalian, menambah kedewasaan kalian. Jadi kadang mikir gini, aduh kasihan mama ya, aduh kasihan papa ya. Kok jam segini belum pulang, atau aduh mama repot banget, masak dari tadi nggak ada henti, nggak ada istirahatnya,
Sedangkan papa jam segini belum pulang, nyari uang untuk keluargaku, untuk aku. Mikir begitu enggak? Ya udahlah, aku tak membantu mama nyapu. Oh ya udahlah, aku tak bantu papa nyiram mobil atau bahkan nyuci mobil, nyuci motor. Ada pikiran begitu enggak? Ada pikiran begitu enggak? Belum. Belum nyampe. Belum pernah mikir begitu. Belum. Belajar dari sekarang, kita harus peka terhadap lingkungan. Nggak hanya peka terhadap perasaan, terhadap orang lain, orang tua, saudara, tapi juga peka terhadap lingkungan. Contohnya Pak, contoh ada sampah, ya udah diambil. Oh itu bukan sampahku Pak, ya udah diambil, walaupun bukan sampahmu. Paling tidak kamu sudah membuktikan kamu peduli terhadap lingkungan. Adik nangis. Ya udahlah, kita berusaha untuk menghibur adik supaya tidak nangis lagi. Banyak sekali. Kalau dulu, Pak Moko sudah dibuatkan jadwal. Jadwal apa itu? Jadwal harian. Jam sekian sekolah. Jam sekian tidur siang. Jam sekian membantu orang tua. Jam sekian bermain. Jam sekian makan. Jam sekian belajar. Jam sekian tidur. Nggak nonton TV Pak, nggak ada TV dulu, nggak ada HP, nggak ada TV. Ceril, kepalamu berat. Ceril, kepalamu berat. Kenapa? Ya sudah, kamu letakkan begitu, yang tegap. Tua nanti kamu bungkuk gitu. Nah, jangan membungkuk. Jangan sering-sering bungkuk, lurus badannya. Nanti umur 50 tahun badanmu bungkuk nanti. Mau bungkuk. Jalan harus pakai tekan. Tekan itu apa? Tongkat. Ya, supaya badan kita bagus dan sebagainya, untuk pertumbuhan kalian juga lebih bagus. Ya udah, duduknya yang tegak, jangan melengkung, jangan bungkuk. Kasihan tulang belakangmu, Nak. Sayangilah tulangmu. Jangan biasakan juga kepala diletakkan di meja. Itu membuktikan kita malas. Malas segala apapun. Untuk melakukan aktivitas, malas. Ya. Jadi di sini tugas hari ini adalah membuat video. Boleh minta tolong kepada mamamu, papamu, atau bahkan anggota keluargamu yang ada di rumahmu, di rumah kalian masing-masing. Atau ambil sendiri juga boleh. Nilai plus buat kalian yang melakukan sendiri. Jadi bisa nyapu, bisa ngepel, bisa merapikan tempat tidur dan sebagainya. Bantu mama masak dan sebagainya. Boleh, cuci piring juga boleh. Yang penting di sini adalah belajar, ya, belajar berkenaan dengan kegiatan di rumah. Bukan belajar mengenai pelajaran, bukan. Belajar untuk melakukan aktivitas yang bersifat positif, ya. Yang berkenaan dengan aturan di rumah kalian masing-masing. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Videonya boleh Jelas, Pak. ya.
Kalau videonya susah dan sebagainya, kirim susah di Google Classroom, silahkan silahkan kirim ke WA. Ya, silahkan dikirim ke WA. WA siapa? WA Pak Moko. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Pas banget ya Pak Moko ngomel. Ya pas banget Pak Moko ngomel pas di materi yang sama. Ini berkenaan dengan penilaian KI 1 dan KI 2. KI 2-nya berkenaan sebentar nanti cacer apa Bu? Di tas yang besar. Tas besar. Tas sebentar ya, maaf ya. Tas yang dekat komputer lama ada. Ya. Ya, mohon maaf. Tadi ada Bapak Ibu guru pinjam charger. Baterainya sudah habis untuk Zoom. Kita lanjutkan kembali ya. Jadi di sini nanti kalian membuat video sederhana mengenai kegiatan yang kalian laksanakan di rumah kalian masing-masing, bukan rumah Pak Moko, bukan rumah tetanggamu, bukan rumah kalian. Berkenaan dengan tata tertib yang berlaku di rumah kalian masing-masing. Tata tertibnya membantu orang tua. Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Hari ini Zoom Sunda jam 10. Ya kan? Jam 10 atau? Ya, Pak. Ya, Pak. Biar lama jam 10. Ya, Pak Moko akan kirim. Ya, jam 10 Pak Moko akan kirimkan di grup. Nih, Pak Moko sudah kirimkan ya. Jam 10. Jam 9, Pak. Jam 10. Dan nanti masih ada waktu. Masih ada waktu. Di sini kalian bisa gunakan untuk mengerjakan tugas tematik hari ini atau mengerjakan PH agama. Wih, matikan suaranya Alvar. Matikan suaranya Alvar. Pak John. Ya, Pak mau sampaikan kembali. Hari ini ada Zoom jam 10, yaitu bahasa Sunda. Terus ada PH agama dan membuat video. Nah, video di sini nanti Pak mau masukkan ke dalam nilai keterampilan dengan materi yaitu berkenaan dengan aturan. Jadi masuk ke PPKN. Ya, Pak mau masukkan ke KD 4.2 PPKN. Nilainya nilai keterampilan. Nah, nilai pengetahuan kan PH. Ya. Kalau nilai keterampilan di sini ya praktek-praktek. Yang kalian serahkan melalui video atau dalam bentuk video. Ya, oke. Jelas? Ada pertanyaan? Ya ada, Pak. Saya mau Ya. nanya. Kenapa? Ada yang bertanya? Saya mau nanya. Apa? Tugas prakteknya itu dividen itu merapikan tempat tidur ya, Pak? Kan tadi Pak Moko sampaikan boleh nyapu, boleh ngepel, boleh merapikan tempat tidur, boleh merapikan apa itu?
mainan adikmu, atau bahkan cuci piring, membantu mama masak, atau bahkan nyuci mobil ayah, nyuci motor ayah, jaga adik, atau bahkan menghibur adik yang setelah nangis ya, supaya tidak nangis terlalu lama. Makanya dari itu dihibur. Ada pertanyaan lagi? Jelas, Hans? Sama Kak. Sama Kak. Apa? Tulisannya itu dicatat. Ya. Catat. Ada lagi? Ada lagi tidak? Tidak, Pak. 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 Bikinnya 4 video ya. Pilih salah satu, nak. Atau bahkan kalian punya inisiatif sendiri. Selain itu nggak apa-apa. Yang tadi Pak Moko sampaikan, entah itu bersih-bersih, nyapu, ngepel, nyiram-nyiram tanaman, bantu mama masak, atau bahkan cuci piring. Ya, pilih salah satu. Boleh kalian upload, kalian edit sebagus mungkin, boleh. Kalian upload di channelmu. Siapa tahu kamu nanti jadi YouTuber. Enggak kali ya, Pak. Ya, itu kan siapa tahu. Apabila kalian minat dan sebagainya. Pak Moko aja nggak niat jadi YouTuber, tapi subscribe-nya banyak. Aku lihat kayaknya udah 101 kalau nggak salah. 101 mbahmu. Mbahmu. Punya Pak Moko udah 1000 lebih. 1000 lebih, Pak. Yang subscribernya sudah 1000 lebih. Itu mah Pak Moko udah kayak YouTuber. Maka dari itu kan kadang mata pelajarannya Pak Moko upload dan sebagainya. Di sini nanti juga Pak Moko, video Pak Moko bisa dilihat oleh orang-orang lain, bukan hanya kalian saja. Abraham Pak Moko keluarkan nanti, bisa diam tidak. Jadi Pak Moko sengaja kalian Pak Moko rekam, bukan dengan tujuan apa, tapi di sini Pak Moko lebih mengutamakan supaya kalian dalam mengikuti Zoom kurang mengerti bisa kalian buka kembali, bisa kalian putar kembali. Yang kedua, bagi yang tidak bisa ikut Zoom, contoh sakit atau bahkan izin kemana, gitu, bisa lihat video atau bahkan penjelasan materi yang sudah Pak Moko upload seperti itu. Maka dari itu kalau kurang jelas dan sebagainya, ya sudah diputar kembali videonya. Pak Moko juga uploadnya nggak sia-sia. Ya, ini tujuannya Pak Moko peruntukkan untuk kalian, untuk mempermudah belajar kalian, mempermudah teman kalian tidak bisa ikut Zoom. Itu saja, nggak ada lebih. Ya, Pak Moko peruntukkan untuk kelas kamu, kelas 2C. Tapi untuk videonya bisa diakses oleh semua orang.
Kalau video Pak Moko rata-rata yang PJOK sih, yang PJOK yang diambil oleh teman-teman Bapak Ibu guru dari sekolah negeri atau bahkan teman-teman Pak Moko yang sekolah di swasta. Begitu. Ya, siapa tahu kan video kita berguna, bisa membantu orang. Jadi media sosial itu kita gunakan. Handphone kita dikasih handphone mamamu atau dikasih handphone papamu, jadi sudah digunakan sebaik mungkin. Nggak hanya main game saja, tapi digunakan sebaik mungkin. Dalam hal positif pun kita lakukan apa-apa. Gitu. Oke, itu saja yang mau sampaikan. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti kegiatan Zoom. Selamat ya, puji syukur. Dan sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Bahwa untuk Ruth hari ini sembuh. Kemarin ya Ruth, dinyatakan sembuh. Jadi Ruth ini kena COVID. Ya, kena COVID sekeluarga, tapi puji Tuhan sekarang sudah sembuh. Sehat-sehat ya Ruth, sehat-sehat untuk semuanya. Amin, terima kasih Pak. Ya mudah-mudahan kita jauhkan dari bahaya apapun ya, dari virus-virus ini. Capek, Pak Moko juga capek banget. Pengen banget. Nanti kalau udah sampai Z dia ke A lagi. Jadi nggak ada kalau begini kan nggak ada rekreasi, nggak ada olahraga bareng, nggak ada jalan-jalan bareng, nggak ada belajar di luar ruangan dan sebagainya. Serba salah. Ya, sehat-sehat untuk kita semuanya. Baik, untuk hari ini Pak Moko minta tolong tutup doa. Di sini adalah Noel. Yuk. 0 Wela. Pak. Yuk. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas pelajaran ini. Kami akan tutup Zoom hari ini. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef untuk selama-lamanya. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Noela yang Bapak sampaikan tadi ya. Jangan lupa Niko tugasnya memimpin doa, memimpin doa. Doa Bapak kami. Apa lagi Niko? Doa Bapak. Malah mangap-mangap tuh, kayak ikan. Dipanggil pun nggak sadar, disindir pun nggak sadar. Malah mainan sendiri. Allah Tuhan Yesus. Malah mencet-mencetin hidung. Ya Allah. Niko. Pak Ico. Dipanggil malah main sendiri, asik sendiri. Ya, Pak. Jangan lupa tugas doa. Bapak kami, terpujilah, kemuliaan. Jangan lupa. Dihafalkan hari ini, kirim video. Lain kali Bapak mau ngomong, telinganya pasang. Kalau dicopot, taruh di speaker telingamu. Biar Pak Moko nggak teriak-teriak. Pak Moko panggil asik sendiri.